Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang nonton video aku saat ini. Saya Nini Wahyuni, mahasiswa D3 Analis Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya akan bagikan cara atau menjelaskan cara bagaimana melakukan pemeriksaan darah samar pada feses atau tinja. Selamat menyaksikan. Nah, sesuai dengan janji saya tadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan darah samar pada feses atau fecal occult blood atau yang dikenal dengan FOB. Di sini saya akan mulai dengan menjelaskan pengertian dari pemeriksaan darah samar. Pemeriksaan darah samar pada feses umumnya berasal dari perdarahan yang berlangsung perlahan. Pemeriksaan ini penting untuk mendeteksi dini keganasan usus besar, anemia, dan pendarahan saluran cerna. Adapun tujuan dari pemeriksaan ini yaitu pemeriksaan darah samar dilakukan untuk mendeteksi kanker usus besar, pendarahan saluran cerna, dan digunakan juga untuk pemeriksaan fisik rutin dan screening. Metode dari pemeriksaan ini ada 3. Yang pertama, tes benzidin, tes guaiac, dan imunokimia. Adapun prinsip dari pemeriksaan ini yaitu uji ini untuk darah dalam spesimen biologi memanfaatkan aktivitas peroksidase dalam mengoksidasi senyawa yang digunakan sebagai indikator warna. Adapun syarat pengambilan dan pengumpulan sampel, tempat harus bersih, kedap, bebas dari urin, diperiksa 30-40 menit sejak dikeluarkan. Bila pemeriksaan ditunda, simpan pada lemari pendingin atau lemari es. Pasien dilarang menelan barium, bismut, dan minyak dalam 5 hari sebelum pemeriksaan dilakukan. Paling baik dari defekasi spontan atau rectal toucher pemeriksaan tinja sewaktu. Obat-obatan seperti aspirin, kortikosteroid, NSAIDs dihentikan untuk sementara. Metode pemeriksaan darah samar tadi ada 3, yaitu ada metode benzidin basah. Dengan prinsip pemeriksaan, hemoglobin sebagai peroksidase akan menguraikan H2O2 dan mengoksidasi benzidin menjadi warna biru. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada metode ini yaitu tabung reaksi dan rak tabung reaksi, hot plate, hidrogen peroksida atau H2O2 3%, asam cuka glasial, NaCl 0,9%, kristal benzidin basah, lalu tinja yang akan diperiksa. Adapun prosedur kerja untuk pemeriksaan darah samar pada feses menggunakan metode benzidin basah. Yang pertama, buatlah emulsi tinja dengan air atau dengan NaCl 0,9% atau sebanyak kurang lebih 10 ml dan panaskan di atas hot plate hingga mendidih. Kedua, saringlah emulsi yang masih panas itu dan biarkan filtrat sampai menjadi dingin kembali. Ketiga, di dalam tabung reaksi lain masukkan benzidin basah sebanyak sepucuk pisau atau kurang lebih 1 gram. Keempat, tambahkan 3 ml asam asetat glasial, kocoklah sampai benzidin larut dengan meninggalkan sedikit kristal. Kelima, bubuhi 2 ml filtrat emulsi tinja, lalu campur. Keenam, berilah 1 ml larutan hidrogen peroksida 3%, lalu campur kembali. Ketujuh, hasil dibaca dalam waktu 5 menit atau jangan lebih dari 5 menit. Untuk interpretasi hasil pemeriksaan darah samar pada feses menggunakan metode benzidin basah, jika negatif, tidak ada perubahan warna atau samar-samar hijau. Positif 1 berwarna hijau, positif 2 berwarna biru bercampur hijau, positif 3 berwarna biru, dan positif 4 berwarna biru tua. Dengan catatan, pemeriksaan benzidin dikatakan sensitif, tapi kurang spesifik karena banyak dipengaruhi oleh diet dan obat-obatan yang diminum penderita atau pasien. Di samping itu, benzidin dikatakan memiliki efek karsinogenik dan mulai ditinggalkan. Metode yang kedua yang digunakan dalam pemeriksaan darah samar pada feses yaitu metode guaiac. Dengan prinsip pemeriksaan, besi organik ditambah guam guaiac membentuk warna biru. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan menggunakan metode ini ada kertas saring atau objek gelas, asam cuka glasial,
larutan guaiak jenuh dalam alkohol 95%, hidrogen peroksida atau H2O2 3%, lalu tinja yang akan diperiksa. Selanjutnya, cara kerja pemeriksaan darah samar pada feses menggunakan metode guaiak, yaitu di atas selembar kertas saring yang bersih atau bukan kertas WC atau paper towels atau sebuah objek gelas yang bebas dari darah dioleskan sejumlah kecil tinja. Kemudian, tambahkan 2 tetes asam cuka glasial dan campur. Selanjutnya, tambahkan 2 tetes larutan gum guaiak jenuh segar dalam alkohol 95% dan teteskan hidrogen peroksida 3%. Dengan catatan, guaiak tes masih banyak memberikan hasil positif palsu dan banyak dipengaruhi oleh diet, obat, dan non-human, hemoglobin, serta rehidrasi. Adapun interpretasi hasil untuk pemeriksaan darah samar menggunakan metode guaiak ini, jika positif terbentuk warna biru, jika negatif terbentuk warna hijau. Metode yang ketiga yang digunakan dalam pemeriksaan darah samar pada feses yaitu metode rapid chromatography immunoassay, merupakan rapid test untuk mendeteksi darah samar dalam feses pada kadar rendah. Rapid test ini menggunakan prinsip double antibody sandwich assay untuk mendeteksi sampai 50 gram per mililiter hemoglobin dalam feses atau 6 mikroliter hemoglobin per gram feses. Adapun prinsip pemeriksaan metode ini yaitu merupakan pemeriksaan kualitatif menggunakan prinsip immunoassay untuk mendeteksi darah di dalam feses. Sampel feses akan bereaksi dengan antibodi antihemoglobin dalam membran kromatografi membentuk garis warna. Persiapan pasien. Sampel feses tidak diambil selama atau dalam 3 selama periode menstruasi, atau bila pasien menderita perdarahan karena wasir atau ada darah di dalam urinnya. Konsumsi alkohol, aspirin, atau obat lainnya secara berlebihan dapat menyebabkan iritasi pada lambung sehingga menimbulkan perdarahan. Substansi tersebut di atas harus dihentikan paling tidak 48 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Tidak diperlukan pembatasan diet. Adapun cara kerja dari metode rapid chromatography immunoassay ini, yang pertama, siapkan sampel pemeriksaan. Kedua, buka tutup spesimen collection tube. Kemudian, ambil sampel feses paling tidak pada 3 tempat yang berbeda menggunakan ujung stick. Ketiga, tutup rapat. Kemudian, kocok sampel dengan buffer ekstraksi. Sampel pemeriksaan ini dapat disimpan selama 6 bulan pada suhu 20 derajat Celcius bila tidak dilakukan pemeriksaan dalam 1 jam. Keempat, buka test strip FOB. Kelima, melalui ujung spesimen collection tube, teteskan 2 tetes sampel atau kurang lebih 90 mikroliter ke dalam sumur sampel. Kemudian, jalankan timer. Hindari terbentuknya gelembung udara di dalam sumur sampel. Keenam, tunggu sampai muncul garis merah. Ketujuh, pembacaan dilakukan pada menit kelima dan jangan menginterpretasi hasil setelah 10 menit. Interpretasi hasil pemeriksaan darah samar pada feses menggunakan metode rapid chromatography immunoassay ini yaitu jika positif muncul tanda merah pada kedua garis, baik garis kontrol maupun garis tes. Intensitas warna merah yang muncul pada garis T bervariasi tergantung pada konsentrasi hemoglobin di dalam spesimen. Jika negatif, muncul tanda merah pada satu garis, yaitu pada garis kontrol. Jika invalid, tidak muncul garis merah pada garis kontrol. Nah, ini adalah gambar dari cara kerja pemeriksaan darah samar pada feses menggunakan metode chromatography immunoassay. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya tentang penjelasan pemeriksaan darah samar pada feses. Semoga bermanfaat bagi yang nonton. Demikian dari saya video penjelasan tentang pemeriksaan darah samar pada feses.
Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada salah kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja oleh saya mohon maaf. Dan juga apabila banyak kekurangan dari video saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatian teman-teman yang bersedia menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Oh iya, buat teman-teman yang udah nonton video aku, jangan lupa di like dan komen ya. Dan yang paling penting, channel aku jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.